Oke, ini udah jam 1. Kita mulai ya, Pak Mike. Oke, cerita boleh. Oke, aku introduce dulu ya ke sebagian teman-teman. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan happy cuan selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan seorang ekonomis dari Sukor Sekuritas, yaitu Pak Ahmad Mikail. Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Ahmad Mikail adalah seorang ekonomis, lecturer, dan juga research yang berpengalaman lebih dari 7 tahun di berbagai instansi. Beliau juga telah menyelesaikan studi master ekonomi di International Islamic University Malaysia, dan pada tahun 2022 dan 2021 menerima penghargaan Highly Recommended Economist dari The Asset. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar hari ini ya. Karena Pak Ahmad Mikail ini sangat mencerahkan kita nih untuk view-view ke depannya, dan ini sangat-sangat penting. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Pak Mike untuk presentasi dan segala macam. Silakan Pak Mike. Kasih. Oke, terima kasih cerita. Saya sudah diundang di forum yang sangat baik ini gitu ya. Mungkin saya udah bikin presentasi sih. Mungkin saya bisa share Ya, silakan. slide saya. Ya, silakan Pak Mike. Thank you. Ya. Ya. Apa sudah terlihat Bapak Ibu semua slide presentasinya? Sudah, bagus, jelas. Oke. Ya. Oke. Terima kasih cerita dan rekan-rekan semua dari Indonesia Investment Education ya. Kita dari Sukor Sekuritas ini kita sudah buat initial outlook sebenarnya untuk 2023. Cuman belum kita finalize dari sisi makroekonomi maupun bond market dan juga stock marketnya. Mungkin akan segera kita finalize di bulan November. Jadi ini adalah initial outlook kita di 2023 ya, untuk the end of period of 2022 dan kemungkinan 2023. Jadi kita punya tema economic outlook kita itu resilience economic recovery kita di tengah kekhawatiran stagflasi. Jadi kita di Sukor Sekuritas kita sudah punya stand bahwa tahun depan ada kemungkinan terjadinya stagflasi global yang jarang sekali terjadi di di dalam kondisi ekonomi global selama kurang lebih 55 tahun terakhir. Jadi stagflasi global itu terjadi di tahun 1970 sampai dengan 1975. Jadi stagflasi global itu terjadi hampir 50 tahun lalu ya. Jadi dunia ini juga banyak jadi kritikan dari para ekonom-ekonom di Wall Street yang karena waktu terjadinya stagflasi ini mereka belum lahir, terutama juga saya. Saya juga mungkin stagflasi terakhir tahun 1975 itu saya juga belum lahir. Jadi karena memori yang hilang dari ekonom-ekonom yang sekarang banyak berkecimpung di Wall Street, itu yang membuat kelihatannya mereka tidak siap atau prepare dengan prediksi stagflasi di tahun 2023 dari semenjak tahun 2022. Jadi masih menganggap bahwa inflasi ini is not persistent. Bahkan The Fed sendiri pun itu yang tadinya di tahun 2020-2021 mereka bilang inflation is just temporary, itu mereka salah tebak. Sekarang mereka mulai mengakui bahwa inflation is more persistent than they predicted before. Nah, jadi ini yang membuat banyak juga investor-investor strategis yang salah melihat di 2021-2022. Nah, stagflasi ini terjadi mirip sebenarnya stagflasi yang terjadi di 2023 kemungkinan ke depan itu akan mirip seperti apa yang terjadi di stagflasi 1975. Ada kemiripan, ada persamaan, ada perbedaan. Nah, sebelum masuk ke dalam stagflasi, kita bicara banyak tentang stagflasi, tentu kita balik lagi ke definisi akan stagflasi itu. Stagflasi adalah kondisi di mana perekonomian global yang diikuti dengan resesi, suatu perekonomian yang diikuti dengan resesi atau kontraksi ekonomi 2 triwulan berturut-turut yang diikuti dengan kenaikan harga. Kalau resesi adalah kontraksi ekonomi 2 triwulan berturut-turut yang diikuti oleh deflasi atau penurunan harga.
Nah, resesi itu kita rasakan di 2020 waktu COVID. Itu kan harga barang semua drop dan ekonomi Amerika kontraksi. Nah, kalau di 2023 prediksinya akan berbalik. Harga-harga tetap persisten tinggi, tapi perekonomian akan drop. Nah, kalau kita lihat initial projections dari IMF yang terakhir di bulan Agustus, itu dia memprediksi perekonomian global itu akan melambat. Cuman IMF memang paling telat ya. Biasanya lembaga-lembaga sekuritas yang paling cepat revisi target pertumbuhan ekonomi dibandingkan IMF, karena IMF itu reportnya 2 bulan sekali. Nah, IMF itu mungkin nanti di Desember dia akan predik ekonomi 2023 itu akan mungkin hanya sekitar 2% pertumbuhan ekonomi global, dan pertumbuhan ekonomi 2022 mungkin hanya sekitar 2,5%. Jadi target pertumbuhan ekonomi IMF di 2022-2023 atau proyeksinya itu kemungkinan akan lebih rendah lagi daripada posisi bulan Agustus 2022. Jadi yang mungkin terjadi advance ekonomi, bahkan The Fed sendiri prediksi ekonomi Amerika itu akan cuma tumbuh 0,5% di akhir tahun 2022, jauh daripada prediksi IMF 2,3% di 2022, dan di 2023-nya ya, The Fed bilang akan tumbuh 1,5%, sedangkan IMF itu bilangnya tumbuhnya 1%. Nah, jadi mana yang benar IMF dan World Bank dan The Fed, IMF dan The Fed, tergantung nanti arah perkembangan berbagai variabel yang akan mengikuti. Cuman kalau kita lihat dari leading indicators, itu semua menunjukkan bahwa terjadi perlambatan ekonomi global. Nah, leading indicators yang paling digunakan oleh kami dari Sukor Sekuritas adalah Purchasing Manager Index, ya PMI, data-data PMI komposit terutama, yang mencerminkan total GDP, dan juga kita menggunakan data inverted yield curve. Nah, kalau kita lihat Purchasing Manager Index ini sudah menunjukkan level di bawah 50 untuk Amerika dan juga level 50 untuk Jerman. Jadi ada kemungkinan Jerman dan Amerika dia akan menghadapi kontraksi ekonomi secara annual basis di semester pertama 2023. Kalau kita bicara quarter on quarter basis, ekonomi Amerika itu udah resesi sebenarnya. Kalau kita bicara definisi quarter on quarter basis, karena kuartal pertama ekonomi Amerika minus 1,6%, kuartal kedua ekonomi Amerika minus 0,9%. Ada kemungkinan di kuartal ketiga ekonomi Amerika akan minus lagi secara quarter on quarter basis. Tapi secara annual basis ekonomi Amerika masih tumbuh 2%. Nah, jadi kemungkinan besar annual ini yang menjelaskan kenapa labor market di Amerika masih cukup ketat. Kenapa labor market di Amerika atau unemployment rate di Amerika masih cukup ketat? Karena pertumbuhan ekonomi secara annual basisnya masih tumbuh positif. Nah, begitu pertumbuhan ekonomi Amerika secara annual basis itu kontraksi, maka unemployment rate-nya akan jump up. Nah, itu yang akan membuat mungkin The Fed akan sedikit balik badan untuk tidak terlalu hawkish statement-nya mungkin di bulan Januari atau bulan Maret 2023. Nah, cuma kalau kita lihat di yield curve, ya, yield curve ini sangat powerful sekali untuk melihat apakah ekonomi global tahun depan akan mengalami perlambatan atau enggak. Itu yield curve itu sudah memberikan signal, bond traders itu sudah memberikan signal bahwa ekonomi Amerika akan resesi tahun depan karena yieldnya sudah inverted seperti pola 2019. Terakhir kali bond yield Amerika itu inverted itu bulan Agustus 2019, dan kita tahu 2020 ekonomi Amerika itu mengalami resesi ya karena lockdown. Nah, kita nggak tahu sumber resesinya apa lagi di tahun 2023. Kalau kita lihat bicara pandemik, kita sekarang semua dunia itu sudah masuk wilayah endemik, bahkan Biden sendiri sudah proklaim bahwa Amerika sudah masuk ke dalam endemik. Jadi kemungkinan pandemik terulang akan sulit. Jadi kemungkinan besar krisis di 2023 nanti atau resesi di 2023 itu kemungkinan bukan dari sisi pandemik, tapi mungkin prediksi saya dari sisi financial sector. Nah, baru nanti kita prediksi kalau kita yakin bond traders ini, karena yield curve ini tidak pernah salah ya. Selama kurang lebih 70 tahun terakhir, yield curve ini tidak pernah salah memprediksi resesi di Amerika. Setiap kali dia inverted, setiap kali yield yang 2 tahun lebih tinggi daripada yang 10 tahun, itu probabilitasnya 98% itu ekonomi Amerika akan kontraksi di tahun berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat leading indicators-nya, ya, kalau kita lihat apa yang membedakan stagflasi di tahun 1970 dengan apa yang terjadi di sekarang di tahun 2022 ini. Nah, kalau kita lihat tadi kita nggak tahu apa resiko kemungkinan terbesar yang akan membuat ekonomi Amerika kontraksi atau resesi dalam di tahun 2023 seiring dengan view-nya para bond traders. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ,
sebelum saya mau mempropose argumentasi saya, apa yang akan terjadi paling besar kemungkinan yang membuat ekonomi Amerika kurang dalam, saya mau flashback ke stagflasi tahun 1975. Jadi stagflasi di tahun 1970 itu banyak orang yang berbicara dimulai dari embargo minyaknya negara-negara Saudi Arab, negara-negara minyak Timur Tengah yang tergabung ke dalam OPEC ya, Saudi, Irak, Kuwait, Qatar saat itu ya, Dubai, Uni Emirat Arab gitu ya, Bahrain dan kawan-kawan itu. Mereka bilang bahwa tahun 1970 terjadi stagflasi karena negara-negara Arab itu mengembargo minyak di Amerika, jadi harga minyak naik dari $25 per barel jadi $45 per barel, hampir naik 100% pada saat itu. Nah cuma sebenarnya jauh sebelum perang Arab-Israel ya, yaitu Yom Kippur War ya tahun 1970 yang membuat negara-negara Arab itu akhirnya mengembargo Amerika, minyaknya dinaikkan. Itu jauh sebelum itu, dari tahun 1954 sampai tahun 1975, itu Amerika memang running government deficit. Jadi Amerika itu running government deficit dari 0% di tahun 54, dia puncaknya itu dia running government deficit sampai 5% dari GDP-nya dia. Nah ketika dia running government deficit, artinya apa? Belanja pemerintahnya jauh lebih besar daripada pajaknya. Nah ini digunakan untuk apa belanja pemerintahnya? Digunakan untuk perang di Vietnam. Jadi terjadi perang di Vietnam 1954 sampai dengan tahun 1970. Nah, tapi cilakanya di saat itu Amerika menggunakan gold standard, itu masih menggunakan Bretton Woods tahun 1954 dan tahun 1970. Artinya apa? Amerika sebenarnya tidak boleh defisit APBN-nya terlalu besar. Kenapa? Kalau dia defisit APBN terlalu besar, yang artinya dia mencetak uang, emas yang ada di Amerika itu tidak sebanding dengan pencetakan uangnya di tahun 1954 dan 1974. Akibatnya apa? Rasio jumlah money supply atau yang disebut dengan M2, jumlah money supply terhadap rasio emas yang dipunyai oleh The Fed itu turun terus. Dari 20% di tahun 1950 turun menjadi 5% di tahun 1968. Nah ini yang membuat negara-negara yang mengutangi Amerika, negara-negara yang punya dolar banyak seperti Prancis itu merasa nervous. Kenapa? Karena daya beli dolar yang dia punya itu semakin turun setiap tahun. Makanya di tahun 1968, Presiden Prancis yang sangat terkenal, Charles de Gaulle, dia meminta cadangan dolarnya itu dikonvert ke emas, karena dia khawatir kalau Amerika terus-terusan perang di Vietnam, maka daya beli dolarnya itu akan terus turun. Nah saat itu dispute lah antara Amerika dengan Prancis. Akhirnya di tahun 1970 disepakati bahwa oleh Presiden Nixon saat itu disepakati bahwa dolar tidak bisa lagi convertible terhadap emas. Setelah Presiden pengganti Charles de Gaulle, yaitu Presiden Prancis pengganti Charles de Gaulle, yaitu Georges Pompidou, itu dia meminta emas Prancis itu balik ke negaranya dan akhirnya dikirim sama Amerika. Tapi begitu emas Prancis itu dikirim dari Amerika ke Prancis itu di stop. Jadi negara-negara selain Prancis tidak bisa lagi mengkonvert dolar mereka terhadap emas. Nah akhirnya Amerika menyalahi perjanjian Bretton Woods yang dibuat tahun 1944. Jadi Amerika istilahnya ya bahasa hukumnya dia memutuskan klaim sepihak. Nah ini membuat negara-negara yang punya banyak cadangan dolar itu khawatir luar biasa. Mereka mulai start to dumping dolarnya dia, Italia, Spanyol dan kawan-kawan. Sehingga apa yang terjadi untuk supaya mencegah seluruh negara-negara Eropa yang punya banyak dolar itu mendumping emasnya, yang dilakukan oleh Paul Volcker, presiden The Fed saat itu adalah gubernur The Fed saat itu adalah dia menaikkan tingkat suku bunga dari 5% ke 17,5%. Jadi kalau Powell sekarang ini dia naikin suku bunga dari 0 ke 3% itu belum apa-apa di zaman Paul Volcker. Karena Paul Volcker naikin dari 5% ke 17%, naiknya hampir 12%. Nah, kenapa Powell tidak seagresif Paul Volcker pada saat itu? Jawabannya adalah kondisi makroekonomi Amerika yang membedakan dengan sekarang. Di tahun 2022 ini, debt to GDP ratio-nya Amerika itu 140% dari GDP. Sedangkan debt to GDP ratio Amerika zaman tahun 1970 itu, zaman era Paul Volcker itu cuma 43% dari GDP. Artinya apa? Utang di Amerika itu almost triple, hampir naik 3 kali lipat 50 tahun terakhir. Dampaknya apa? Kalau The Fed menaikkan tingkat suku bunga terlalu besar, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi gagal bayar di di Amerika. Nah, kondisi inilah yang saya prediksi akan terjadi di tahun 2023.
Karena The Fed terlalu agresif menaikkan suku bunga, katakanlah dia di November dia akan naikin 75 basis lagi, di Desember dia akan naikin 75 basis lagi, ada kemungkinan itu akan merusak financial sector di Amerika, akan terjadi insolvency problem di Amerika. Sehingga yang terjadi, ada kemungkinan tahun depan akan terjadi credit event, istilahnya credit event atau gagal bayar. Nah, dari mana sumber credit event itu terjadi? Ada kemungkinan credit event itu terjadi di corporate bonds di Amerika. Nah, yang membedakan krisis 2008, global financial crisis dengan sekarang adalah di tahun 2008, rasio utang orang-orang minjem ke bank dengan subprime mortgage dengan property loan itu besar. Nah, kalau sekarang yang membedakan apa? Property loan-nya turun, utang swasta, utang rumah tangganya turun, tapi utang swastanya naik atau disebut dengan corporate bonds di Amerika. Nah, yang mendorong kenaikan utang debt to GDP ratio Amerika itu naik luar biasa adalah corporate bonds di Amerika. Jadi corporate bonds di Amerika yang rasionya tadi hanya 35% dari GDP Amerika, sekarang per 2022 naik jadi 66% dari rasio GDP Amerika. Nah, jadi ada kemungkinan akan terjadi credit insolvency di corporate bonds di Amerika. Nah, kalau itu yang terjadi mungkin akan menciptakan resesi yang cukup dalam di perekonomian Amerika. Karena tadi tingkat suku bunga akan naik dan kemungkinan besar itu akan menghantam ekonomi Amerika yang debt to GDP ratio-nya besar. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, kalau begitu apa yang membedakan stagflasi di tahun 2022 dengan 2023 dengan 2022 dengan tahun 1970 lagi? Jadi stagflasi di tahun 1970 itu, ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunga yang sangat tinggi ini untuk mengkompensasi orang supaya nggak buang dolar, mereka juga nervous sebenarnya. Nervousnya apa? Sekarang ini, kalau Bapak Ibu pegang US Treasury dengan kupon yield-nya 5 tahun di tahun 1974 dan di 1980 jadi 17%, nilai obligasi Bapak Ibu di secondary market kalau Bapak Ibu beli 10 tahun itu tinggal setengahnya. Nah, itu yang membuat orang nggak akan mau pegang dolar terus-terusan. Nah, akibatnya apa? Di tahun 1970, supaya orang permintaannya terhadap dolar itu persisten, supaya permintaan orang terhadap dolar tetap persisten, maka di tahun 1970 itu dibuat suatu perjanjian dengan negara-negara Saudi Arabia dan negara-negara OPEC, di mana Amerika dan Saudi Arabia terutama yang paling penting karena dia penghasil minyak terbesar di dunia, mereka bekerja sama untuk di mana Arab Saudi diminta untuk hanya menjual minyaknya dia dengan dolar. Jadi ketika dolar tidak bisa lagi dikonvert terhadap emas, maka Amerika mencari cara bagaimana caranya supaya permintaan terhadap dolar persisten, sehingga yield US Treasury-nya itu bisa turun. Sehingga Amerika tidak perlu banyak ngasih bunga ke negara-negara yang minjemin dia. Nah, untuk supaya orang minta dolar secara persisten, maka dibuatlah yang perjanjian yang disebut dengan petrodollar monetary system antara Menteri Luar Negeri Amerika saat itu Henry Kissinger dengan Raja Faisal saat itu, atau Raja Saudi saat itu. Di mana harga minyak itu ditentukan oleh Amerika dengan menggunakan dolar. Makanya pembentukan harga minyak itu adanya di Inggris dan di Texas, West Texas Intermediaries, dan adanya di London Mercantile Exchange, LME. Nah, itu yang mendasari sejarah kenapa minyak itu tidak di-anchor di Saudi Real misalkan. Karena mereka bikin mutual agreement di mana Amerika menjamin keamanan kerajaan Saudi, menjamin keamanan kerajaan negara-negara OPEC Timur Tengah, dengan timbal hasil negara-negara Saudi itu mau hanya menjual minyak dengan dolar. Ini yang disebut dengan petrodollar monetary system. Akibatnya, ini IMF, ini tulisan dari IMF langsung. IMF akhirnya membuat suatu skema di mana terjadinya rice recycling petrodollar system, di mana negara-negara penghasil minyak itu menabung dengan dolar. Nah, dolar hasil tabungan negara-negara OPEC itu akan dipinjemin Amerika ke negara-negara defisit minyak. Sehingga negara-negara defisit minyak seperti Indonesia, terus misalkan Afrika, terus juga India, China, ketika mereka mau beli minyak, mereka tinggal minjem ke IMF atau ke bank-bank di Amerika dan mereka dikasih dolar untuk beli minyak. Nah, sehingga permintaan terhadap minyak ini, permintaan terhadap dolar ini tinggi sekali karena sistem petrodollar monetary system ini. Nah, sebenarnya konflik yang terjadi di Rusia sekarang, konflik antara Ukraina yang terjadi di Rusia sekarang itu sudah saya prediksi sejak tahun 2020. Ini tulisan saya ya, di tahun 2020 ya. Jadi ini tulisan saya di tahun 2020. Bapak Ibu bisa search tulisan saya dan Bapak Ibu bisa merangkum semua presentasi saya ini kalau Bapak Ibu baca tulisan saya. Ini saya tulis di Investor Daily, Bapak Ibu gratis bisa baca, download itu gratis.
Ini saya tulis di tahun 2020 mengukur dampak pemilu AS terhadap ekonomi Indonesia. Jadi sejak tahun 2020 saya sudah prediksi akan terjadi pecah perang di Ukraina kalau yang terpilih adalah Presiden Biden. Dan terus kemudian di Juninya 2021 saya prediksi akan terjadi peningkatan tensi geopolitik di Eropa dan juga di Laut Cina Selatan, sehingga pemerintah Indonesia harus mengeluarkan cepat-cepat undang-undang Omnibus Law untuk membentuk bullion bank. Jadi supaya nanti kalau misalkan fund manager kita panik nih, misalkan perang ini escalate, terus mereka panik kayak sekarang, terus mereka hajarnya dolar kan. Nah saya pengen pemerintah itu bikin bullion bank di mana pemerintah bisa nerbitin sukuk atau obligasi berbasis emas, sehingga fund manager kita kalau jualan barang nggak perlu beli US Treasury, cukup beli emas, obligasi yang berbasiskan emas. Ini saya tulis juga. Karena saya sudah antisipasi perangnya akan terjadi. Puncaknya, pada November 2021 saya tulis risiko geopolitik dan ancaman hyperinflation. Jadi saya sudah prediksi kondisi ini akan terjadi. Nah akibatnya pecahnya benar terjadi dan hyperinflation benar-benar terjadi. Nah ini prediksi saya setelah perang Ukraina, akhir dari petrodolar yang tadi saya tulis, ada kemungkinan ujung dari perang ini adalah Rusia dan China akan mencoba mengakhiri sistem petrodolar tadi. Dan terakhir kali tulisan saya yang terbaru, mempersiapkan Indonesia menghadapi stagflasi global. Jadi saya sudah price in, ada kemungkinan tahun depan akan terjadi resesi yang cukup dalam di Eropa dan di Amerika karena debt crisis tadi. Dan itu kemungkinan akan direspon The Fed dengan dia memprinting money lagi, potong suku bunga, printing money, sehingga inflasi akan naik lebih tinggi dari pangsa pasarnya turun terus. Di tahun 1999 itu orang menggunakan dolar itu 75%. Sekarang orang menggunakan dolar untuk ekspor impor tinggal 59%. Siapa yang menggantikan pangsa pasar ini? China. Ini yang warna merah ini adalah yuan. Jadi yuan itu naik terus pangsa pasar ekspor impornya. Kenapa yuan terus menerus itu naik? Karena Rusia pada tahun 2012 menawarkan China untuk membeli minyaknya dengan yuan. Jadi semenjak tahun 2012, nah dan di 2012 itu ada event apa? Ada event yang namanya Bridge. Jadi Brazil, Rusia, India, China, South Africa gabung menjadi organisasi kerjasama ekonomi yang sekarang namanya Shanghai Economic Cooperation (SOE) yang terbaru nih, mencemented bridge. Nah, apa yang dilakukan oleh Rusia tahun 2012 saat itu adalah dia menawarkan supaya China beli aja minyak dan gasnya Rusia dengan menggunakan yuan, tidak menggunakan dolar. Akibatnya dari tahun 2012 sampai sekarang puncaknya di tahun 2022, transaksi settlement ekspor impor Rusia dengan China menggunakan dolar dari 80% turun tinggal mungkin hanya 5% sekarang, less than 5% mungkin akibat sanksi-sanksi yang sekarang terjadi. Akibatnya apa? Permintaan terhadap dolar yang tadinya tinggi dengan petrodolar sistem ini jadi berkurang. Ditambah Amerika jadi negara surplus komoditi ekspor migas. Karena setelah Shale Oil Revolution ditemukan, Amerika surplus. Nah yang jadi negara net importer terbesar itu China. Sehingga negara-negara eksportir minyak itu berlomba-lomba mencari pangsa pasar ke China. Nah supaya pangsa pasar ekspor Rusia itu tetap besar di China, Rusia menawarkan beli aja pakai minyak dan gas. Nah dampak dari kebijakan Rusia itu apa? Menghancurkan transaksi dolar yang terjadi. Dolar turun terus. Ditambah Cina suka dengan Rusia, kenapa? Kalau yuan itu bisa digunakan untuk sebagai alat pembayaran minyak, maka China tidak perlu lagi membeli terlalu banyak US Treasury untuk menjaga cadangan devisanya untuk membeli minyak. Sehingga apa yang terjadi? Dari tahun 2013 sampai sekarang, yang terjadi apa? Yang terjadi, kepemilikan China di US Treasury itu turun terus dari 3 triliun di tahun 2008, sekarang sudah 800 billion. Dampaknya apa? Amerika yang negara net importer terbesar di dunia itu, yang current account-nya defisit terus, yang kebanyakan current account-nya itu dibeli dari China, artinya banyak sekali import dari China, dan China banyak mengutangi Amerika, sekarang Amerika harus berpikir, siapa lagi negara yang mau terima dolar saya kalau China pelan-pelan nggak mau terima saya? Dampaknya apa?
tingkat suku bunga obligasi Amerika yang rata-rata diperdagangkan yang 10 tahun ya, rata-rata dari tahun 2008 sampai 2020 diperdagangkan rata-rata 2%, sekarang diperdagangkan 4%. Artinya apa? Amerika untuk menarik capital inflow masuk ke negaranya, dia ke depan harus memberikan bunga yang lebih tinggi. Jadi selain inflasi yang persisten tinggi, tingkat suku bunga di Amerika akan tinggi terus. Dampaknya apa kalau tingkat suku bunga di Amerika akan tinggi terus untuk membiayai defisit neraca berjalannya? Dampaknya apa? Gagal bayar. Karena apa? Ketika suku bunga terlalu tinggi dan debt to GDP ratio di Amerika terlalu tinggi, maka dia akan gagal bayar. Pertanyaannya, kalau tahun depan gagal bayar, terus Amerika QE lagi, printing money lagi, dan dia potong suku bunga jauh lebih cepat daripada dot plot. Jadi saya against konsensus. Kalau konsensus masih prediksi bahwa The Fed akan naikin suku bunga masih sampai 2023, saya prediksi malah di second half 2023 The Fed akan potong bunga dan dia printing money. Dampaknya apa ketika Amerika printing money dan dia motong suku bunga ketika tidak ada negara di dunia yang mau terima dolar dia, atau negara-negara kreditor yang susah terima dolar karena apa? Daya beli dolar terus turun terhadap komoditas. Apa yang terjadi? Inflasi akan jauh lebih tinggi daripada posisi 2022 ini. Jadi inflasi akan terus naik tinggi, harga komoditas akan terus naik tinggi. Kita nggak tahu sampai kapan harga komoditas terus turun ya. Kalau kita baca kemarin berita Glencore, trading batubara terbesar di dunia itu, mereka tetap pasang kontrak harga batubara $387 sampai dengan September kalau nggak salah 2023. Karena apa? Harga komoditas diprediksi harga energi diprediksi itu akan terus tinggi. Dan mungkin prediksinya akan lebih tinggi lagi. Karena apa? Nanti orang ketika tingkat inflasi itu belum turun, tapi The Fed printing money, dan dia potong suku bunga, yang terjadi apa untuk menyelamatkan supaya tidak terjadi depresi di Amerika atau financial crisis di Amerika? Dampaknya apa? Komoditas akan rally terus, harga emas akan berbalik menguat kencang, komoditas seperti energi, batu bara, CPO itu akan naik terus tinggi. Begitu Amerika melakukan itu. Contohnya udah ada, Jepang, BOJ. Jadi Bank of Jepang itu dia ketika inflasi di Jepang sangat tinggi, dia tidak menaikkan suku bunga. Dia tidak berani menaikkan suku bunga. Kenapa? Rasio utangnya udah 2 kali lipat dari Amerika. Kalau Amerika tadi 140% dari GDP, rasio utang Jepang udah 237% dari GDP. Jadi Jepang nggak bisa naikin bunga kayak The Fed. Yang dilakukan Jepang, dia mempertahankan suku bunga 0 dan dia malah printing money. Dampaknya apa? Luar biasa. Japanese yen terdepresiasi 35% year to date. Akibat Japanese yen terdepresiasi, pecahlah currency war. Langsung yuan terdepresiasi 17%. Ini kalau bulan Juni, yuan terdepresiasi 5,3%, yuan terdepresiasi 15%. Kenapa? Karena begitu negara-negara eksportir manufacturing seperti China devaluasi 30%, China harus devaluasi, kalau enggak ekspornya dia kalah, manufacturingnya kalah. Dia harus devaluasi. Begitu China devaluasi, seluruh mata uang Asia Tenggara devaluasi seperti rupiah. Jadi rupiah ini melemah bukan karena fundamental kita yang lemah, tapi karena rupiah harus melemah untuk menjaga daya saing manufacturing kita. Jadi sekarang seluruh dunia mengalami currency war dengan dolar. Nah, ketika dolar terlalu kuat, orang bilang, wah dolar perkasa. Saya bilang enggak. Sebenarnya ini adalah waktu kritis bagi Amerika. Kenapa? Kalau dolar terlalu tinggi, balik lagi. Apa yang terjadi? Manufacturingnya kalah bersaing. Kalau manufacturingnya Amerika kalah bersaing, Amerika nggak bisa ekspor. Apa yang terjadi? Importnya akan makin tinggi. Karena account defisitnya akan makin tinggi. Nah, kalau account defisitnya makin tinggi, dia butuh capital inflow lagi. Nah, kalau dia butuh capital inflow lagi, sedangkan nggak ada yang mau minjemin dia, apa yang terjadi? Yield US Treasury-nya harus naik. Makanya minggu lalu kita lihat yield US Treasury yang 10 tahun udah turun dari 4% ke 3,8, 3,6, naik lagi. Artinya apa? Ada kemungkinan Amerika karena account defisitnya di kuartal keempat naik lagi. Sehingga yield-nya harus naik lagi. Nah, kalau yield harus naik lagi, apa yang terjadi? Tekanan bagi corporate bonds di Amerika akan sangat berat. Tekanannya akan sangat berat. Kenapa tadi? Debt to GDP ratio, US Treasury-nya udah 140%, utang corporate-nya 60%, jadi kalau kita total, utang corporate dan negaranya udah 240% dari GDP, yield-nya naik terus, inflasinya naik terus, tapi mereka jualan barang nggak bisa. Jadi kasihan sekali manufacturing Amerika. Jualan barang kalah bersaing sama Cina sama Jepang, karena Cina dan Jepang terus devaluasi mata uangnya. Ketika mau minjem uang, yield-nya naik terus, bunga pinjaman bebannya naik, raw materialnya naik. Apa yang terjadi? Manufacturing Amerika collapse. Makanya kalau kita lihat
Purchasing Manager Index di Amerika itu sekarang yang manufacturing udah drop di bawah 48. Jadi tinggal nunggu waktu sebenarnya Amerika ini akan resesi. Nah, tapi kalau resesi, Amerika nggak bisa lagi escape dengan printing money seperti apa yang terjadi di 2008, apa yang terjadi di 2020. Karena begitu dia printing money, orang akan lose trust terhadap dolar. Jadi, porsi dolar ini akan semakin turun sebagai global reserve currency. Kalau sekarang udah 59%, dia akan turun. Nah, apa yang membuat akhirnya Amerika marah sekarang? Karena apa? Ini semua terjadi, Amerika tidak lagi diterima dolarnya di seluruh dunia ketika dia printing. Ini semua gara-gara Rusia. Karena Rusia dari tahun 2012 mau menjual minyak dan gasnya dengan dolar. Nah, ini yang membuat saya bisa tepat memprediksi apa yang terjadi sekarang dari tahun 2020. Nah, yang terjadi adalah apa? Perang sekarang ini bukan perang teritori sebenarnya, tapi perang hegemoni ekonomi. Jadi Rusia dan China di satu sisi, dia ingin mengakhiri dolar sebagai global reserve currency. Jadi dia ingin mengakhiri penggunaan dolar sebagai instrumen. Makanya kalau kita dengar pidatonya Vladimir Putin yang terbaru ketika dia menganeksasi 4 wilayah Ukraina ini, dia bilang apa? Dia bilang your dollar, your paper money cannot feed your people. Tidak bisa memberi makan dan tidak bisa menghangatkan badan rakyat kalian di musim dingin. Artinya apa? Rusia akan terus kerjasama dengan China untuk melakukan dedolarisasi. Nah, ketika dolar tidak diterima umum, ini sudah mengganggu hegemoni Amerika, sudah mengganggu kestabilan ekonomi Amerika. Nah, makanya ada kemungkinan besar Amerika akan terus memberikan suplai senjata, suplai anti-missile sistem ke Ukraina. Hancurkan Crimea karena Crimea adalah basis militer navy terbesarnya Rusia yang ada di Black Sea. Rusia itu tadi balik lagi, Rusia itu negara besar, tapi lautnya itu beku begitu musim dingin di utara karena berdekatan dengan kutub utara. Jadi laut yang hangat sepanjang tahun itu cuma di Black Sea adanya. Makanya begitu 2014 ketika presiden Ukraina yang ikut Rusia itu dijatuhkan, teritori pertama-tama yang diambil Rusia adalah Crimea karena di sini adalah basis militer tentara Rusia terbesar. Makanya mereka ingin menguasai wilayah pesisir timur dan wilayah selatannya Ukraina untuk menjaga Crimea dan untuk membuat buffer state di batas antara Rusia dengan Kharkiv. Nah, cuma yang sekarang terjadi, Amerika ngerti, makanya Amerika habis-habisan nyerang Rusia di Kharkiv dan nyerang Rusia di Kherson. Apa ujungnya dari ini adalah prediksi worst skenario saya seperti prediksinya Pak Luhut. Ini baru aja Pak Luhut komen tanggal 12 kemarin, Pak Luhut bilang Indonesia preparing for the worst, akan ada terjadi tactical nuclear weapon. Jadi kemungkinan besar Rusia kalau dia sudah terdesak, dia akan menggunakan tactical nuclear weapon di Kharkiv dan di Kherson. Tujuannya apa? Rusia akan membuat ring of fire di sepanjang wilayah ini. Dengan apa? Dengan radiasi nuklir. Jadi kalau misalkan dia bom Kharkiv dengan nuklir, dia bom dengan Kherson, maka ada kemungkinan tentara-tentara NATO nggak bisa masuk ke sini. Dan menjadi batas secara alami antara Rusia dengan Ukraina Barat. Jadi Ukraina Barat mungkin akan dikuasai Amerika, tapi wilayah Ukraina Timurnya akan dibelah menjadi wilayahnya Rusia. Dan kemarin Pak Luhut kita lagi bikin stress test the worst scenario apa yang terjadi kalau tactical nuclear weapon itu atau hulu ledak nuklir yang mungkin akan kualitasnya sama dengan bom Nagasaki Hiroshima itu diledakkan di Kharkiv. Prediksi saya kalau terjadi perang bomnya itu diledakkan nuklir itu di Ukraina, prediksi saya yang terjadi adalah di Kharkiv dan di Kherson. Kalau kita baca berita terakhir, warga-warga di Kharkiv dan di Kherson itu sudah diungsikan ke Rusia. Jadi orang-orang Rusia sudah memerintahkan warga di Kharkiv dan Kherson untuk mengungsi. Jadi kemungkinan kota ini udah kosong, jadi tinggal di drop nuclear weapon ke wilayah ini. Dan kalau itu yang terjadi, possibility skenario-nya harga komoditas akan naik lebih tinggi lagi di musim dingin. Probabilitasnya sih musim dingin ini ya November atau Desember, kalau memang Rusia mau drop tactical nuclear weapon itu harusnya di musim dingin. Sehingga akan makin mendorong orang meninggalkan dolar. Jadi memang ini Game of Thrones-nya itu udah level tingkat tinggi ya. Makanya kondisi ini terjadi tujuan adalah untuk melakukan kebijakan dedolarisasi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau terjadi worst scenario, sebenarnya bagi Indonesia kita akan masih dapat windfall. Kita masih akan dapat windfall dari
harga komoditas tadi. Kenapa? Karena term of trade kita membaik. Term of trade itu adalah harga barang yang kita jual dibagi dengan harga barang yang kita jual. Harga barang yang kita jual itu apa sih? Gampang kalau Indonesia itu cuma dua, CPO batu bara. Kenaikan CPO dan batu bara lebih tinggi daripada kenaikan harga minyak barang yang kita impor. Jadi kita masih bisa trade surplus. Kita trade surplus masih sekitar 5-6 billion tiap bulan. Mungkin sampai dengan semester kedua kita masih bisa trade surplus. Semester kedua 2020, semester pertama 2023 kita masih bisa trade surplus 2-3 billion. Jadi overall kita masih akan bisa running current account deficit 1 sampai 0,5-1% dari GDP. Nah, selama Indonesia masih running current account surplus, maka rupiahnya itu tidak akan sehancur yen, British pound sterling, dan kawan-kawan. Kenapa? Karena secara fundamental orang nggak terlalu banyak butuh dolar, supply dolar akan masih banyak. Jadi, kalau kita masih menikmati commodity boom, kalau misalkan terjadi tactical nuclear weapon dijatuhkan di Ukraina ya, misalkan seperti prediksinya Pak Luhut, worst scenario-nya Pak Luhut, kita masih akan menikmati commodity boom. Dan kalau itu yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi kita. Kalau Amerika katakanlah kontraksi 5% dari GDP tahun depan, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa tumbuh 3,5% tahun depan. Kenapa masih bisa tumbuh? Karena Indonesia unik. Dari 20% populasi Indonesia terkaya yang mengeluarkan sekitar 4-6 yang mengeluarkan $4 ke atas, itu populasinya memang kecil, itu hanya 20% dari populasi Indonesia. Jadi sekitar 47 juta orang. Tapi 47 juta orang ini yang pengeluaran yang $4 ke atas, itu kontribusi terhadap domestic consumption dan GDP-nya itu 49%. Data ini saya dapat dari mana? Data ini saya dapat dari Susnas. Jadi data Susnas ini memang data mahal, dia nggak seperti GDP ya, nggak keluar setiap 3 kuartal atau setiap tahun. Data Susnas ini bilang bahwa yang pengeluarannya $4 ke atas itu kontribut 49% dari GDP. Dia 40 juta orang, cuma 40 juta orang. Sedangkan sisanya yang sekitar 120 juta orang ini yang bottom 40%. Dia contribute only 24% dari GDP. Nah, yang paling kepukul dari kenaikan harga komoditas, harga minyak, BBM, harga listrik, harga LPG 3 kg, harga bahan makanan itu yang bottom 40% ini, yang 24%. Yang jumlahnya ada 127 orang. Itu yang ramai di Twitter, yang ramai di warganet lah. Ya, itu yang paling ramai mereka. Nah, cuman yang 40% ini, yang 20% itu, dia nggak kena dampak kenaikan harga. Kenapa? Kenaikan pendapatan dia jauh lebih besar daripada kenaikan harga-harga barang. Karena apa? Harga komoditas naik. Ini pakai data historical dari tahun 2000-an sampai sekarang, itu terbukti setiap kali komoditas naik, mereka itu daya belinya naik. Makanya nggak ragu kalau kita lihat, menariknya, ini ada data ya, saya kasih lihat data yang menunjukkan bahwa daya beli sangat kuat ya untuk kelas yang tadi, yang besar tadi, yang 20% terus tadi. Konsumsi mereka terhadap hotel dan restoran, terhadap transportasi dan komunikasi di kuartal kedua naiknya jauh lebih tinggi dari GDP. Tapi menariknya, makanan dan minuman, ya ini kayak cabai, bawang, tomat, daging gitu ya, itu cuma 4%. Lebih rendah dari GDP. Nah, ini adalah konsumsinya kelas menengah bawah tadi yang kena tadi nih, yang kena kenaikan harga-harga barang. Daya belinya turun karena dia beli barang staple. Nah, sedangkan kalau yang kaya-kaya tadi kan nggak mau masak, dia belanja makan di luar. Ini konsumsi transportasi komunikasi yang naik 9%, terus makan di hotel dan restoran makin sering. Makanya kalau kita lihat sekarang kafe-kafe, tempat-tempat makan tuh jadi penuh terus setiap hari kan. Karena yang kelas daya belinya yang Jabodetabek lah, wilayah Jabodetabek itu penuh terus kafe-kafe, restoran gitu ya. Senin sampai Minggu ada live musik gitu ya, karena daya belinya tinggi gitu. Dan kalau kita lihat penjualan mobil dan motor sekarang 18% year on year, data terakhir kalau nggak salah. Penjualan mobil 18%. Penjualan rumah juga, kredit perumahan masih tumbuh. Kalau kita lihat juga kredit perbankan naik juga, kencang kalau kita lihat kredit perbankan naik juga. Sehingga apa? Selama kredit perbankan ini naik, maka pertumbuhan ekonomi masih akan ekspansi. Jadi andai kata terjadi the worst scenario, kayak yang dibilang Pak Luhut, jadi tactical nuclear weapon di drop, terus misalkan terjadi capital outflow agak masif, tabungan dan daya beli yang kelas atas ini masih akan tinggi, dan dia masih akan menjaga pertumbuhan ekonomi kita di 3%. Jadi walau Amerika kontraksi 5% sekalipun, I don't think Indonesia bakalan krisis. Enggak. Indonesia masih akan tumbuh. Kenapa? Karena daya beli kelas menengah atas tadi ini yang kontribut 49%, yang jumlah populasinya cuma 47 juta, itu kontribut sangat besar
hotel dan restoran leisure. Nah, yang jadi masalah satu doang, resiko terbesar Indonesia yang kedua tahun depan adalah likuiditas. Kalau kita lihat likuiditas perbankan itu udah turun. Sorry, ini yang biru ini bukan loan tapi DPK ya. Pertumbuhan DPK dana pihak ketiga bukan loan. Yang orange ini loan. Pertumbuhan dana pihak ketiga itu turun terus. Sekarang tinggal 8%. Sedangkan kredit naik terus, pertumbuhannya 11%. Sehingga yang terjadi likuiditas itu ketat di perbankan. Nah, sedangkan likuiditas yang banyak, kan banyak ekonom dan analis masih bilang likuiditas banjir juga. Likuiditas itu ketat di perbankan. Buktinya apa? Buktinya yield obligasi kita naik dari 6,3% likuiditas kita, ya, itu menjadi 7,3% likuiditas kita. Artinya apa? Likuiditas di bank itu ketat. Jadi bank ini akan siap-siap, saya pikir ya, di Desember itu akan siap-siap naikin bunga kredit. Karena apa? Likuiditasnya ketat. Sedangkan dalam 2 tahun terakhir, uang yang mereka banyak banjir itu, DPK yang banjir ini ya, yang dana pihak ketiganya naiknya luar biasa, tapi pertumbuhan kreditnya nggak ada, itu mereka simpen di Sun. Nih lihat ya, kepemilikan bank di Sun itu luar biasa, dari 500 triliun, sekarang jadi 1.600 triliun. Masalah terjadi. Masalahnya apa? Waktu mereka beli Sun ini, yieldnya itu masih 6,3. For your information saja, kalau yield sama harga Sun itu berbanding terbalik. Kalau yieldnya naik, harga Sunnya turun. Nah, yang terjadi sekarang harga yieldnya naik, harga Sunnya turun. Artinya apa? Bank-bank ini merugi sebenarnya secara mark to market megang Sun. Bahkan BI pun kemungkinan besar harusnya sih merugi ya megang Sun Indonesia. Karena dia beli waktu harga tinggi juga BI waktu burden sharing. Nah, jadi ada kemungkinan mereka nggak bisa lepas Sun mereka nih ke secondary market untuk ngasih pendanaan kredit. Jadi sebenarnya likuiditas di perbankan itu 3 tahun terakhir itu dikunci sama Sun. Jadi bank nggak bisa ngelepas Sunnya untuk ngasih kredit. Ada wacana pemerintah mau ngasih cap. Jadi bank itu minimal harus punya Sun berapa, wah itu bahaya. Nggak boleh, karena tugas bank itu bukan buat beli Sun. Tugas bank itu adalah untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Dia nggak bisa dipaksa untuk beli Sun gitu. Nah, akhirnya apa? Bank-bank banyak minjem ke BI lewat repo. Ini yang terjadi, makanya transaksi repo itu meledak. Jadi bank-bank besar itu pinjam ke BI, dia nggadein Sunnya yang jatuh harganya di secondary market. Jadi ibarat kata kayak kita punya saham, harga sahamnya drop di secondary market, tapi kita mau ngutang, ya kita gadein saham kita ke seseorang lah, repo lah. Nah, BI kalau di bank ini Sun ini dia direpokan ke BI. Nah, akhirnya semua bank-bank besar ngerepoin ke BI. Nah, bank-bank kecil juga ketat likuiditasnya, makanya reponya dia ke bank-bank besar juga tinggi. Nah, ini yang transaksi lewat support sekuritas nih, Sun yang transaksi lewat support sekuritas turun. Transaksi secondary marketnya turun, kenapa? Harganya turun. Makanya transaksi secondary Sun di support sekuritas itu dan juga di banyak, bukan di industri ya, solidasi itu juga mengalami slightly perlambatan gitu. Karena harganya turun. Jadi untuk supaya likuiditas ini balik lagi ke perbankan, yield-nya harus turun. Cuman mustahil yield turun dalam jangka pendek karena The Fed masih naikin bunga dan ada kemungkinan capital outflow karena tadi bisa jadi credit event tahun depan di Amerika. Nah, kalau itu yang terjadi, apa? BI akan jadi lender of the last resort. Dia akan terus nampungin Sun di bank. Nah, akibatnya apa? Jadi anomali. Banyak yang nanya ke saya, kenapa cadangan devisa kita turun terus padahal neraca perdagangan besar. Nih, cadangan neraca perdagangannya surplus terus, neraca perdagangan tapi cadangan devisanya turun. Kenapa? Cadangan devisa ini habis dipakai untuk BI intervensi di bond market. Jadi cadangan devisa ini dikeluarkan untuk BI memberikan likuiditas ke bank. Jadi BI lah penyangga likuiditas di bank sekarang. Nah, sekarang cadangan devisa kita per September udah lebih rendah daripada cadangan devisa kita di sebelum Covid. Nah, itu yang menjelaskan kenapa rupiah ke 15.400 sekarang. Nah, jadi overall kesimpulannya apa tahun depan? Tahun depan ekonomi Indonesia masih akan kuat, tapi untuk performa stok dan bond market kemungkinan akan we have to really selective dan we have to really cautious ya. Terutama untuk first half 2023. Kenapa? Ada kemungkinan akan terjadi capital outflow yang agak cukup besar kalau terjadi credit event di Amerika. Unfortunately, kita nggak tahu kapan terjadinya credit event di Amerika atau gagal bayar di Amerika. Tapi kita preparing for the worst, kita harus benar-benar selektif milih stoknya, karena apa? Pasti harga komoditas akan koreksi saat stok market akan koreksi cukup dalam tahun depan, euro akan naik cukup tinggi dan rupiah akan melemah.
Jadi pilihan-pilihannya paling kita cari yang dollar earners. Saham-saham yang punya dollar earners, utang dolarnya kecil. Mungkin pilihannya itu saham-saham yang menghasilkan dolar, yang ekspor oriented dan utang dolarnya kecil. Kalau kayak begitu sih masih perusahaan-perusahaan batu bara ya, yang utang dolarnya kecil dan ekspor dolarnya besar. Nah mungkin ya juga untuk sektor defensif kayak retail gitu ya, yang segmennya kelas menengah atas tadi yang daya belinya kuat. Jadi year on year dia masih bisa tumbuh tinggi, karena apa? Customer-nya adalah kelas menengah atas. Cari segmen consumer yang segmennya itu barangnya untuk kelas menengah atas, bukan kelas menengah bawah. Karena disitulah yang daya belinya masih akan tahan, karena Indonesia saya prediksi tahun depan 2023 akan tumbuh 3,5, paling top 4%. Nah, rupiah dan yield kemungkinan akan kembali menguat di second half. Kalau percaya dengan hipotesis bahwa The Fed akan menjadi the lender of the last resort to jadi credit event, The Fed akan printing money in expense of the trust of global investor ke dolar, maka The Fed kemungkinan di second half dia akan printing money, potong suku bunga bukan naikin. Nah baru di second half saya rasa bond dan stock market itu akan rally, akan recover setelah koreksi dalam di first half. Jadi kemungkinannya, skenarionya mungkin akan terjadi seperti 2020. Skenario pasar modal kita akan terjadi seperti di posisi 2020. Koreksi dulu, agak cukup dalam di first half, kemudian di second half-nya akan terjadi counter cyclical policy, dan itu baru akan mendorong stock dan bond market kembali balik rebound. Gitu. Jadi ini semua asumsi saya ini semua di 2023 ini akan berantakan, balik lagi kalau worst scenario happen. Karena apa? Resiko terbesar itu kalau Rusia mendrop tactical nuclear weapon di tadi seperti kata Pak Luhut bilang. Kalau Rusia drop tactical nuclear weapon, we never know what is the policy of US and NATO. Kita nggak tahu retaliasi apa yang dilakukan NATO sama US kalau Rusia drop tactical nuclear weaponnya di Kharkiv dan di Kherson. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi asumsi saya ini semua bisa berantakan kalau balik lagi resiko perangnya itu escalate di 2023. Mungkin itu cerita. Dikembalikan ke pertanyaan. Thank you banget nih Pak Ahmad Mikhael. Ini sangat-sangat menarik sharingnya dan quite detail juga sih sebenarnya dari Amerika, dari historical sebelumnya. Ini beberapa pertanyaan bisa kita bantu jawab ya Pak Mike ya. Ini jika harga komoditas terus naik sementara saat ini inflasi daya beli kan turun, bagaimana probabilitas demand destruction? Apakah possible EU akan kembali aktifkan nuclear plant? Semua kalau yang saya baca, untuk negara-negara Eropa lepas dari ketergantungan energinya dari Rusia itu butuh 7 tahun. Prancis, Italia itu butuh 7 tahun sebelum dia bisa independence dari energi Amerika. Kalau harga komoditas naik terus, apakah akan membuat demand destructions? Yes, akan membuat demand destructions. Makanya kita lihat harga komoditas itu stable sekarang kan. Harga komoditas stable. Tapi pertanyaannya gini, kalau agregat demand-nya contracted misalkan, maka apa yang terjadi? Terjadi debt crisis kan? Benar nggak? Kalau agregat demand-nya drop, harganya kan agregat supply-nya kan nggak mungkin kontraksi karena supply-nya hancur kan. Yang menurunkan harga komoditas sekarang tuh demand-nya yang mulai drop, bukan supply-nya yang membaik. Demand-nya yang drop. Kenapa saya bisa jamin supply-nya nggak membaik? Karena OPEC potong 2 juta barel. OPEC baru bilang potong 2 juta barel, makanya harga minyak dunia balik lagi dari 80 ke bawah, Brent sekarang udah 93 lagi. Berarti supply-nya nggak membaik, tapi agregat demand-nya drop. Nah, kalau agregat demand drop, apa yang terjadi? Yang terjadi debt crisis kan. Kalau terjadi debt crisis, apa yang dilakukan bank sentral? Printing more money, bail out, potong suku bunga. Jadi agregat demand-nya drop saat, dia naik bisa lebih tinggi lagi. That's what happened in Jepang. BOJ. Ini yang terjadi sama BOJ. Ini yang terjadi sama Inggris. Apa yang dilakukan sama Inggris? Dia mengikuti mimicking BOJ. Jadi yang dilakukan Inggris ketika ekonominya slow down, agregat supply-nya itu kontraksi, terus agregat demand-nya itu kontraksi, mana si BOJ ini naik. BOK kan naikin suku bunga nih 100 basis. Tapi dia kena dampaknya nih sekarang. Si yield government bond Inggris itu sekarang 4% tertinggi semenjak 1986. Padahal debt to GDP ratio-nya Inggris
udah 80,7%, jauh lebih tinggi daripada tahun 1986 pasti. Kalau cek aja historical data, pasti debt to GDP ratio Inggris tahun 86 dengan 2022 jauh, bisa jadi double seperti Amerika. Kalau agregat demand drop, apa yang dilakukan pemerintah Inggris? Dia mau potong pajak. Tujuannya potong pajak apa? Naikin agregat demand. Nah, kalau dia sekarang dia nggak bisa potong pajak, karena kalau dia potong pajak, debt to GDP ratio-nya makin gede, peluang pecah obligasinya makin besar. Nah, mungkin yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral Inggris apa sekarang? Lucu, dia intervene bond market. Dia beli semua pun, artinya pas sebenarnya itu lagi printing money. Jadi yang dilakukan BOE lucu, dia naikin suku bunga tapi dia bail out di secondary market obligasi Inggris supaya yieldnya nggak naik. Jadi sebenarnya BOE sekarang ngikutin BOJ, cuman dia nggak potong suku bunga aja, dia naikin bunga. Apa yang terjadi? Habis agregat demand drop sesaat, dia akan naik lagi lebih tinggi. Nah, itu yang terjadi sama harga komoditas harusnya. Jadi dia drop sesaat, demand-nya turun, tapi agregat supply-nya stay, nggak membaik. Agregat demand-nya drop, terus bank sentralnya counter siklus, harganya akan naik lagi. Yes, akan terjadi demand destruction, tapi demand destruction itu akan coba dipulihkan dengan dia printing more money. Otherwise yang terjadi apa? Debt crisis. Nah, kalau terjadi debt crisis, apa sih yang ditakutin dari debt crisis ini? Kalau terjadi debt crisis, terus bank sentral yang nggak bail out, yang terjadi seperti 1928. Tahun 1928, kenapa terjadi Great Depression? Karena begitu Amerika agregat demand drop, ekonominya hancur, yang dilakukan The Fed bukannya dia motong suku bunga printing money, yang dilakukan The Fed dia naikin bunga dan money supply-nya diturunin. Itu yang terjadi sama Indonesia tahun 98. Makanya kita bank run, semua orang pada tarik uang dari bank. Karena waktu tahun 98 begitu terjadi inflasi tinggi, yang dilakukan sama BI apa? Nutup 16 bank, tingkat suku bunga dinaikin karena saran IMF jahat. Nah, yang terjadi apa? Bank run di Indonesia. Nah, kalau terjadi itu, inflasinya tinggi, dia nggak printing money, dia nggak bail out, yang terjadi apa? Kolaps sistem perbankan di dunia. Kalau kolaps, maka orang akan lomba-lomba tarik uangnya di bank run. Yang paling ditakuti oleh bank sentral apa? Kalau terjadi bank run di suatu negara, orang akan ngantri buat tarik uangnya dari bank. Nah, kalau itu terjadi, tidak ada money creations, tidak ada money expense. Jadi bank, karena The Fed belajar dengan apa yang terjadi tahun 1928, seluruh bank sentral belajar pengalaman berharga 1928, they won't do it, I think. Dia nggak akan naikin suku bunga lagi, dia nggak akan nurunin money supply dengan reverse QE. Kan sekarang tadi kan reverse QE, balance sheet yang The Fed turun kan. Dia artinya menyedot money supply yang dia udah cetak. Nah, kalau terus-terusan dia melakukan itu, yang terjadi depresi. Dan kalau depresi, khawatirnya gagal bayar, yang terjadi adalah bank run. Nah, itu yang nggak dimau BOE, yang nggak mau di BOJ. Makanya whatever inflation will be, dia akan terus printing money. Artinya apa? Komoditas akan naik lebih tinggi lagi. Gitu. Oke. Menarik. Kemudian ini ada pertanyaan dari teman juga nih. Berarti pandangan Pak Ahmad, perang Ukraina-Rusia bukan semata soal NATO. Ini soal dominasi dolar dan ekonomi. Pandangan Anda akan berapa suku bunga The Fed akan dinaikkan untuk menjaga dominasi dolar ini? Tadi saya bilang, untuk tahun depan, kalau untuk tahun ini market udah price in November 75 basis, Desember 75 basis. Karena peluang buat inflasi Amerika drop itu di September kemarin, ternyata Septembernya inflasinya masih 8,2%. Oktober mungkin inflasi kalau turun-turun masih 8%. Jadi FOMC November-Desember ada kemungkinan The Fed price in 75. Tapi saya pikir berakhir sampai situ. Tahun depan dia malah akan potong bunga, dia akan QE kalau terjadi credit event di Amerika atau terjadi gagal bayar di Amerika. Jadi malah saya bilang puncak kenaikan suku bunga tahun ini. Kalau dari dot plot, ibu bapak percaya dot plot nih, berarti masih sampai 2023 The Fed masih akan naikin suku bunga sampai another 50 basis atau 75 basis lagi di tahun 2023. But I don't think yang terjadi apa? The Fed akan potong suku bunga malah tahun depan. Dia akan potong bunga dan dia akan melakukan QE kalau terjadi credit event atau debt crisis di Amerika. Dan peluang terjadi itu akan makin sangat besar di Amerika tahun depan. Jadi yang terjadi malah akan potong bunga, Bu, dan dia akan QE lagi. Oke. Menarik sih.
Yang menarik ya itu kalau sampai benar suku bunga US malah turun dan QE, ini mungkin sektor tech bisa ada harapan lagi untuk naik nih. Sekarang kan sektor technya berdarah-darah nih. Terus Pak, ini ada Pak Ahmad mau nanya, apakah endgame-nya di US dan Eropa akan terjadi QE abadi seperti di Jepang? Yes. Endgame-nya itu. Wow. Terus tadi ada juga yang nanya, mana sih ya? Oh, apakah prediksi Ray Dalio tentang cycle economic power US dollar yang akan diganti yuan itu bisa terjadi, Pak? Sangat bisa. Jadi ini saya udah prediksi dari 2020 ya. Ini prediksi saya. Bapak Ibu bisa baca tulisan saya di Investor Daily, nggak di take down kok sama Investor Daily. Dari 2020 ya. Pak Mike itu nulis rutin nggak sih Pak? Soalnya kita mau coba mencari secara rutin atau mungkin kapan kira-kira dimuat atau pas lagi ada ini ya, pas lagi ada yang mau diangkat baru Bapak dimuat ya di sana ya. Iya. Sebentar saya akan rutinin 1 bulan sekali saya akan. Oh iya. Biasa di bagian mana sih Pak? Di market dan corporate ya? Di opini ya. Di opini. Oke. Tapi ada semua kok. Ibu Bapak bisa googling aja tulisan saya dari tahun 2000. Saya prediksinya sih dari tahun 2000 waktu saya di Pepindo ya. Dari tahun 2016 saya udah prediksi perang ini. Akan terjadi. Cuman tidak terjadi karena yang menang itu Donald Trump. Oke. Karena yang menang Donald Trump, bukan Hillary. Kalau Hillary Clinton yang menang saat itu, maka perang dengan Rusia udah terjadi tahun 2016. Jadi Amerika diselamatkan sama Trump. Oke. Pak Ahmad, saya mau tanya ini, IHSG akan lebih dalam mana turunnya? Parah mana, virus COVID-19 atau inflasi atau stagflasi atau kenaikan suku bunga The Fed? Tahun ini tahun depan kemungkinan lebih dalam daripada yang terjadi COVID. Kalau jadi credit event. Kalau jadi credit event ada yang gagal bayar, obligasi korporasi atau bank yang besarnya gagal bayar, mungkin dalamnya akan lebih besar. Kenapa? Karena debt to GDP-nya jauh lebih tinggi sekarang dibandingkan COVID. Waktu COVID, debt to GDP ratio-nya Amerika itu kan baru di bawah 100% ya. Pas COVID itu masih 60% ya. 100% meledaknya itu kan pas COVID, berarti ketika pecah, maka pecahnya runtuhnya itu yang hilang, money supply yang hilang bisa lebih besar daripada pas COVID. Ya soalnya ini kan 2023 ramai sekali nih Pak. Kata tahun 2023 adalah tahun yang gelap gitu loh. Dan ini akan sangat mengerikan buat ekonomi dunia pada umumnya. Berarti emang 2023 kita benar-benar mesti siap-siap ya Pak ya. Mesti hati-hati ya. Benar-benar mesti cautious. Nah cuma tadi balik lagi saya bilang, kalau selama perang ini nggak escalate, bisa terjadi Minsk Agreement. Makanya saya berdoa banget kalau mereka ketemu Biden dengan Putin di Bali nih, kalau nggak salah Desember nanti kan puncak presidensi G20 di Bali. Kalau mereka ini bisa ketemu dan mereka settle down dengan Minsk Agreement seperti tahun 2014, kalau terjadi resesi di Amerika paling kecil dampak. Dan akan baliknya cepat gitu, akan temporary dan baliknya cepat. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau perang yang berlangsung, krisisnya akan dalam, tapi akan di take down sama The Fed dengan dia QE. Tetap akan balik lagi ekonominya ya. Tetap akan recovery-nya lebih cepat juga, akan recovery-nya cepat juga gitu. Tapi turunnya akan dalam kalau perangnya lama, tinggi gitu. Ya lama. Ya kita mudah-mudahan aja Desember masih ada harapan nih buat kepala negara yang atas itu untuk berbaikan. Kemudian ini ada pertanyaan, saya ingin bertanya untuk Pak Ahmad, the worst skenario dampak bagi ekonomi global jika skenario A, Rusia menggunakan nuklir di Kherson dan Kharkiv, tapi gagal karena sudah diantisipasi US dan telah menempatkan pesawat pembom nuklir B-2 di Polandia yang langsung membom Rusia sama seperti Hiroshima dan Nagasaki. USA plus NATO tetap mempertahankan hegemoninya. Nah mungkin ini jawab yang ini dulu kali Pak. Ini ada lagi yang kedua nih. Ada dua yang ketiga nih, kayak pengamatnya hebat juga nih ya. Dari Pak JH nih. Nih gimana antisipasinya kalau gagal. Kalau worst case skenario-nya ternyata nuklirnya itu gagal karena si US sudah antisipasi nih Pak. Ya. Kalau saya bilang nggak mungkin gagal ya.
kalau Bapak Ibu lihat baca berita militer dari tahun 2012, Rusia itu advancing their nuclear weapon itu udah lebih tinggi dari Amerika. Mereka punya namanya hypersonic nuclear missile. Jadi kecepatan itu di kecepatan hypersonic gitu. Bayang, hypersonic itu kecepatannya apa sih? Jakarta Cirebon 3 menit gitu. Kalau kita naik mobil, pakai mobil kecepatan 100 km per jam, Jakarta Cirebon itu 3 jam. Ya, Jakarta Cirebon. Kalau pakai hypersonic nuclear itu cuma 3 menit. Nggak ada satupun sistem pertahanan misil NATO yang bisa intercept hypersonic nuclear. Bapak Ibu bisa googling. Makanya Donald Trump itu mau ngembangin hypersonic nuclear itu pas di akhir masa jabatan dia. Cuman belum kesampaian, gagal. Jadi peluangnya Rusia gagal menuklir Kherson dan Kharkiv kalau dia pakai hypersonic. Nggak ada sistem pertahanan NATO yang sanggup untuk itu. Nah peluangnya kemarin kalau andai kata terjadi tactical nuclear weapon, Bapak Ibu googling Presiden Prancis Macron bilang kami tidak akan retaliate. Itu makanya Presiden Macron itu dijelek-jelekan di media barat gitu. Dia bilang kalau Rusia sampai melakukan tactical nuclear weapon, NATO, Prancis tidak akan ikut ambil bagian. Karena apa? Prancis nggak mau hancur. Jadi kemungkinan yang terjadi kalau Rusia pakai tactical nuclear weapon, NATO pun belum tentu akan balas. Karena Prancis bilang kemarin, Macron search baru 2 hari yang lalu beritanya, dia nggak mau balas. Karena apa? Dia tahu kalau Prancis balas ya World War III, Perang Dunia Ketiga, perang nuklir, Eropa habis jadi abu, Rusia habis jadi abu, Cina habis jadi abu. Jadi peluangnya itu. Jadi kalau ada kata pakai tactical nuclear weapon pun sekalipun di Kherson, saya rasa NATO belum tentu akan mau ikut ambil bagian. Oke. Nah ini kelanjutannya nih. Rusia menang dengan balik membom USA plus NATO dengan Poseidonnya. Konstelasi pergantian hegemoni. The worst skenario dampak ekonomi Indonesia jika Tiongkok terpancing dalam konflik Rusia plus Iran plus Korut vs USA plus NATO. Ya pokoknya balik lagi semua kalau China ikut campur gitu ya World War III menurut saya. Perang Dunia Ketiga. Itu udah, kalau itu terjadi, it is the worst scenario. Iya, amit-amit kan. Amit-amit ya. Pokoknya kalau China ikut campur, habis semua. Terus apakah tepat melihat bunga US dollar government 2 years sebagai leading indicator atas perkiraan kenaikan suku bunga The Fed? Tepat. Makanya sekarang yield yang 2 tahun udah 4,3 kan? Artinya market udah price in, The Fed akan naikin 75. Jadi nanti kalau The Fed naikin 75, sebenarnya marketnya udah price in. Kalau yield yang 2 tahunnya 4,4%. Oke. Pak, jika tidak bagus. Oh ya, Pak Ahmad, tahun 2023 jika tidak bagus bagi pasar saham, bagaimana dengan ORIX, Suku, dan FR? Lebih aman nggak tuh Pak? Saran saya beli LM emas. Saran saya lebih baik beli LM emas karena begitu Amerika balik badan atau misalkan kita terjadi sesuatu, orang akan hit boom. China terutama. China adalah negara pertama yang pasti akan borong emas di 1690 ketika apa-apa terjadi. Dia akan jual semua cadangan devisanya, dia akan convert ke gold, harga emas akan terbang. Apalagi ditambah kalau the Fed printing money, saran saya investasi di emas atau investasi di saham emas. Tapi kalau investasi di saham emas pasti in the very short period kena juga. Ya ada. Indeksi. Ya mungkin tapi baliknya lebih cepat kali dibanding yang lain ya. Jadi kalau mungkin yang teman-teman belum ada, tapi kalau ada koreksi dalam, nantinya mungkin boleh dibeli saham yang relate dengan harga emas. Oh ini siapa ya? Ada yang angkat tangan. Saya akomodat dulu deh. Pak Ahmad Tawakal, jika ada pertanyaan silakan Pak di-unmute. Pak Ahmad? Ya silakan Pak. Ya, terima kasih Ci Rita. Ya, salam kenal ya Pak Ahmad, ya Ahmad juga. Ya, mau tanya tadi terkait dengan kalau misalkan US dollar berbalik ya QE, berarti US dollar melemah, itu kaitannya dengan harga komoditi bagaimana? Apakah komoditi malah jadi naik semuanya? Terus
saya juga mau minta pendapat Pak Ahmad juga tentang tren green energy di level global. Terus saya lihat kayaknya movement untuk menggerakkan fund ke arah pembangunan infrastruktur green energy juga besar ya. Apakah mungkin nanti akan terjadi di tengah semua ekonomi melambat tiba-tiba sektor green energy tetap naik sendiri gitu? Itu gimana ya Pak? Mau kirahannya. Terima kasih Pak. Mas, tadi saya agak miss yang pertanyaan pertama apa? Saya lupa. Kalau misalkan US dollar itu melemah karena QE, apakah harga-harga komoditi itu akan naik, misalkan oil, gas, segala macam, kan semuanya pada pakai USD ya. Terus yang kedua tadi tentang green energy, Pak. Iya. Nah, kalau yang pertama, saya setuju. Begitu Amerika ada dovish aja sedikit gitu, itu harga komoditas akan balik menguat lagi. Maksudnya gini, sekarang kan turun-turunnya komoditas itu kan berapa sih paling? Batu bara nggak mungkin turun di bawah 300 kan? Turun-turunnya komoditas itu masih di level yang tinggi. Jadi begitu the Fed dia balik badan, dia dovish sedikit aja harga komoditas akan break all time high lagi. Batu bara, you name it, batu bara, CPO mungkin, terus gandum, macam-macam energi, pangan ya, itu akan naik. Karena Amerika akan balik badan. Saya setuju itu. Nah kalau green energy, menurut saya sektor-sektor green energy, karena kita itu index fund ya, kebanyakan asing-asing kita itu kan beli bulk itu langsung index fund. I don't think dia juga I don't think dia itu better perform dibandingkan dengan yang non green energy. Kalau kita lihat bahkan sekarang harga saham yang energi yang green itu kalah sama batu bara. Harga saham yang commodity related padahal itu nggak green karena balik lagi asing itu belinya bulk itu, dan juga sekarang kan investor domestik jauh lebih banyak ya, dibandingkan investor retail terutama juga jauh lebih dominan dibanding investor institusi. Kalau yang asing-asing ini kan dia cuma beli index fund, paling dia beli LQ45. Iya, yang market cap-nya besar. Yang market cap-nya besar gitu. Jadi pasti kalau terjadi krisis itu dia akan paling ke-hit juga, karena pasti yang paling dibuang asing itu pertama pasti indeks. Index fund itu yang paling dibuang asing. Jadi saya rasa akan sulit sebenarnya bagi green energy untuk tahun depan, sektor-sektor yang ESG-nya tinggi lah, itu akan perform better tahun depan. Malah yang performnya makin better saya rasa komoditas. Balik lagi sekarang investor komoditi itu tinggal nunggu the Fed balik badan. Begitu dia balik badan ada dovish, saya Kalimantan sedikit itu langsung kemana-mana karena supply-nya tidak pernah membaik, bahkan makin memburuk. Gitu. Oke. Berarti tahun depan harga komoditi mungkin lebih tinggi dibanding sekarang Pak mungkin ya? Iya. Betul, akhir tahun depan bisa lebih tinggi. Begitu the Fed balik badan, tidak terjadi terlalu krisis, terus the Fed-nya balik badan, potong bunga itu naiknya akan lebih tinggi. Makanya saya bilang kalau commodity boom itu baru early cycle. Jadi even kalau Rusia damai pun komoditi tetap akan kuat lah ya? Yes. Oke, ya. Tadi saya bilang 7 tahun bagi Eropa untuk bisa membalikkan atau bisa independen dari supply gas dan energinya Rusia. Siap. Terima kasih Pak Ahmad. Oke. Terima kasih cerita. Iya, makasih ya Pak Ahmad Tawakal. Ini juga mana ya tadi? Ini ada yang bertanya sih Pak, sebenarnya Pak pegang cash ini sebenarnya berapa persen sih sekarang? Apakah sebaliknya di saving aja? Jadi apa yang paling aman gitu loh? Ada yang nanya apa begitu Pak? Kalau saya lihat sampai akhir, mungkin nggak dalam waktu dekat ya, Rusia akan menggunakan tactical weapon kalau kita bicara worst scenario. Nggak akan dalam waktu dekat, menurut saya nggak akan di November atau Desember ini. Karena menunggu puncak musim dingin. Jadi sampai November Desember saya melihat untuk kita trading investasi di saham masih oke menurut saya. Karena kita menunggu window dressing. Saya rasa sih banyak perusahaan-perusahaan yang laporan keuangan kuartal ketiganya akan bagus. Jadi nggak mau akan terjadi window dressing. Kayak bank-bank tuh laporan keuangan kuartal ketiganya harusnya lebih baik daripada kuartal kedua. Nah sedangkan bank-bank itu kan bobotnya besar terhadap indeks kan. Karena saya lihat pertumbuhan kredit kuartal ketiga jauh lebih bagus daripada pertumbuhan kredit kuartal kedua. Laba bank akan lebih bagus. Beban provisi pun akan lebih rendah daripada beban provisi pas COVID, karena kita recovery dan ternyata banyak yang non-performing loan-nya itu much better dibandingkan prediksi. Non-performing loan-nya itu much better dibandingkan prediksi. Jadi beban provisinya bisa dialihkan ke laba menurut saya.
Jadi ada peluang di Oktober atau November ini akan terjadi window dressing menuju Desember. Nah, saya rasa kita akan raising cash, benar-benar kita harus banyakin cash itu pas Desember. Mungkin Desember minggu pertama itu kita udah harus raising cash besar. Mungkin rasionya 80-20%. 80% kita pegang cash, sisanya kita mungkin mau investasi di komoditas gitu ya. Karena apapun yang terjadi, the worst scenario apapun, komoditas pasti yang paling pertama dihit. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa komoditas. Tanpa energi, tanpa pangan, manusia nggak bisa hidup. Jadi otomatis kalau mau invest tetap diinvestasi, tapi menurut saya sektor komoditas. Rasionya mungkin 80%, 20%, 80% cash, 20% kita tetap stay di market. Menurut saya sih untuk prepare kredit event yang terjadi di 2023, sayangnya kita nggak pernah tahu kapan kredit event itu terjadi. Nah, terus saya juga mau nanya nih Pak Ahmad Mikael, kalau misalnya kita invest di properti bagaimana? Soalnya misalnya gini, kita punya dana terus kita mau invest di saham kan kita udah bagi-bagi nih. Tapi di properti misalnya ada yang sebenarnya properti Indonesia kan belum benar-benar naik kan Pak. Terakhir kita booming tuh tahun berapa ya? Setelah commodity boom after 2008 apa ya? Nah, itu kan ada jeda 1 atau 2 tahun kemudian. Nah, Indonesia propertinya belum benar-benar jalan. Daripada misalnya kita bingung mau invest di mana. Mungkin apakah properti sektor itu maksudnya benar-benar rumahnya ya atau tanahnya, apakah itu menjadi salah satu opsi yang menarik juga Pak menurut Bapak? Iya, saya orang yang suka juga sih investasi properti dengan kondisi inflasi. Properti itu akan naik sebenarnya secara dan juga ini kan abis COVID orang nggak nunda beli rumah, terus mau ada resesi orang nunda lagi, backlog itu makin tinggi gitu ya, dan harganya akan makin tinggi gitu ya. Cuman ya balik lagi nggak bisa terlalu heavy. Menurut saya segmen yang paling bagus malah mid to low ya, harga-harga properti yang mid to low yang real demand-nya masih ada. Benar. Kalau yang mid to high itu kan real demand-nya sebenarnya creating karena bubble aja. Iya. Di-create karena bubble. Nah kalau resesi itu pasti ke hit paling dalam. Tapi kalau yang mid to low kita invest di mid to low. Dan apalagi untuk jangka panjang itu bagus sih menurut saya. Bagus. Iya, soalnya kan kemarin once QE ini berbalik, properti juga harusnya sih akan naik kencang juga kan. Iya, soalnya potong bunga properti. Ya sama. Kemarin ada yang wacana gini, jangan beli properti dulu, nanti kalau tahun depan crash bisa lebih murah gitu loh. Tapi aku rasa kita kan nggak pernah tahu kan ke depannya gimana kan. Kalau misalnya kita bingung invest di mana, mungkin ini juga menarik kan ya Pak ya, kayak tadi Bapak bilang. Terus Pak lanjutin lagi Pak. Karena begitu balik badan, potong bunga dan printing money yang paling dihit kan properti pasti. Komoditas, properti. Iya sih. Nah makanya aku juga suka sih. Iya, segmennya yang dipilih, segmennya masih kan mid to low yang demand-nya masih benar-benar real ya. Iya. Dan yang memang banyak kan dibeli karena kebutuhan ya Pak ya. Karena kalau mungkin yang mid to high ya orang buat invest atau saving mungkin. Nah, saving ori atau obligasi Pak bagus apa? Oh gini Pak, kalau saving ori atau obligasi apakah bagus? Kalau nggak buat trading, kalau buat di keep, saya rasa sih ori bagus ya, obligasi. Kalau Sun kan nominalnya besar kan ya, minimal 1 miliar ke atas gitu ya untuk Sun kan ya. Saya rasa sih yang daripada beli ori, saya masih sedang Bapak Ibu beli LM emas. Gitu. Begitu the Fed begitu krisis, orang hajar emas, printing orang hajar emas lagi. Sekarang rupiah 15.400 kan? Iya. Kalau emasnya balik ke 2.000 aja itu emas 1,5 juta. Upside Bapak Ibu 50%. Ya padahal kalau kita lihat sekarang emas kayak nggak begitu perform ya Pak ya. Betul. Biasa kan kalau inflasi naik bukannya emasnya harusnya agak perform ya. Nah iya, karena kenapa emas nggak perform tahun ini? Pertama mungkin manipulated ya. Karena The Fed juga nggak mau semua orang pindah ke emas, meninggalin dolar. Makanya dia suppress benar-benar harga emas di
London Chicago Mercantile Exchange. Nah, London Chicago Mercantile Exchange itu sebenarnya masih nggak liquid, Mbak. Dia ditentukan hanya beberapa pemain gitu ya, transaksinya, hanya beberapa broker kalau nggak salah 5 atau 10 broker yang menentukan. Itu ada politik agenda di situ ya. Tapi yang kedua ada kenaikan suku bunga yang makanya emas itu under value. Tapi dengan kenaikan suku bunga segini, emas stay di 1.700, 1.600 itu udah signal kuat. Begitu The Fed-nya balik badan, printing money lagi kepotong bunga tahun depan, emasnya akan ke 2.000. Nah tinggal dikali deh kalau emasnya ke 2.000, harga rupiahnya itu 15.400. Terbang. Emas dalam rupiahnya 1,5 juta. Oke. Oh iya. Nih ada juga sih, Pak, ini ada pemerintahan sekarang sangat fokus pada infrastruktur tahun 2023. Apakah adalah akhir masa beliau? Bagaimana kemungkinan kembali fokus ke infra? Mungkin makin gencar IKN demi target memperbaiki citra. Aku rada nggak ngerti sih maksudnya apa sih. Mungkin ini kali. Ya ini sih. Oh, harga minyak stabil. Apakah masih bisa naik lagi nih, Pak? Bisa. Masih bisa ya? Bisa, jawaban saya bisa ya. Sampai mungkin bisa ke $100 lagi musim dingin ini ya. Oke, jadi kita masih kelihatannya kalau ada properti yang turunnya murah, komoditi yang turunnya murah mungkin bisa jadi pertimbangan. Sektor defensif, seberapa besar relasi harga komoditas dengan harga saham? Ya sangat relate ya Pak ya, kalau komoditasnya terbang sahamnya langsung naik nih. Iya. Nah ini ada pertanyaan sangat unik nih Pak, kapan perang itu akan berakhir? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita berdoa aja lah. Iya. Kita cuma bisa berdoa agar nih cepat selesai. Mudah-mudahan, siapa tahu bener kalau kejadian di Bali, wow. Dan itu terjadi di Indonesia, di Bali, wah seru sih ini. Indonesia bisa jadi perbincangan di internasional nantinya. Apa sih? Saya pelaku bidang, berapa besar pengaruh kondisi ke depan seperti yang Bapak. Jadi gini, ini si Bapak ini pelaku usaha level UMKM di bidang teknologi informasi atau komputer. Seberapa besar pengaruh kondisi ke depan seperti yang tadi Bapak jelaskan untuk usaha kami? Jadi, antisipasi apa sih yang harus kami persiapkan? Ya, kalau dengan kondisi kayak gini pasti kan nggak jor-joran ekspansi sih Pak ya. Lebih ke defensif strategi ya. Terus juga Bapak besarin setara kas, aset setara kas Bapak kan di perusahaan Bapak gitu. Nggak terlalu banyak juga pegang inventory kalau menurut saya ya. Persiapan kalau demand-nya tiba-tiba drop, katanya pertumbuhan ekonomi saya prediksikan di 3% ya, 3-4%. Jadi untuk perusahaan Bapak mungkin nggak terlalu agresif juga, narik utang baru misalkan capex, ini untuk itu lebih defensif dulu, kita lihat situasi dan kondisi gitu. Bener sih. Ini tahun depan kira-kira sektor apa yang akan perform? Masih komoditas. Komoditas. Sama ya nggak tahu. Kalau banking menurut Bapak gimana Pak? Banking tahun depan? Kalau selama pertumbuhan ekonomi kita positif, inflasi kita masih 4%, saya rasa pertumbuhan kredit bisa 8% tahun depan. Nah kalau 8%, pertumbuhannya melambat tapi tetap tumbuh kan. Jadi saya rasa saham perbankan masih ada peluang untuk bisa naik. Oke. Ini sebenarnya tadi kayak Pak Mike udah jelasin deh. Kenapa sih US dollar menguat terus padahal inflasi tinggi, suku bunga naik dan Cina tidak pakai US dollar dalam bertransaksi? Tadi karena saya bilang semua negara lawan tanding dolar itu dia melemahkan mata uangnya terhadap dolar. Tujuannya supaya ekspornya itu bisa tetap kompetitif, kayak Japanese yuan, British pound sterling, euro gitu ya. Nah tapi juga akan di dalam masa 6 bulan ke depan atau setahun ke depan akan berdampak negatif bagi Amerika sendiri. Manufacturingnya jadi nggak jalan dan akan menciptakan krisis. Kalau sekarang lebih karena masing-masing negara currency war, dia berlomba-lomba mendevaluasi mata uangnya terhadap dolar.
Ini sebenarnya tadi ini kenapa sih saham teknologi cenderung turun terus seperti Goto dan Buka? Apa hubungannya dengan inflasi? Bukan inflasi ya, Pak, karena suku bunga naik ya. Karena suku bunga naik, mereka kan tech company itu banyak yang masih butuh pendanaan atau burning money juga ya. Jadi kalau suku bunga naik, costnya mereka naik, jadi sahamnya nggak perform. Benar nggak Pak gitu Pak? Betul. Oke. Seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap dolar dan industri Amerika, Pak? Jadi pemegang obligasi terbesar kita itu namanya Franklin Templeton, fund manager terbesar. Pemegang obligasi Indonesia itu Franklin Templeton, investor terbesar. Cuman nilainya itu sekarang tinggal 15% dari 38%. Nah, cuman kita nggak pernah tahu tuh kalau di stock market berapa persen yang dipegang sama Amerika. Cuman saya bisa assume kalau di financial sector kita masih bergantung sama Amerika. Tapi di real sector kita udah lebih dekat ke China. Porsi ekspor China itu udah 30% sendiri dari total ekspor Indonesia. Amerika itu kalau nggak salah cuma 17% apa 10%. Jadi secara real ekspor impor sebenarnya kita udah nggak terlalu banyak bergantung sama Amerika. Kita bergantung ke negara-negara Asia malah sekarang. Tapi dari sisi financial sector, kita masih bergantung sama negara-negara Eropa dan Amerika. Tadi kepemilikan Sun Amerika di Indonesia itu yang paling besar. Fund manajernya lah. Itu namanya Franklin Templeton tuh kalau nggak salah. Dia pemegang terbesar bondholders Indonesia. Jadi kalau dia keluar nih, 700 triliun dia keluar, yield-nya akan naik gitu. Akan naik gitu. Jadi di financial sector kita berdekatan dengan Amerika, di real sector kita berdekatan dengan China. Nah, itu bedanya. Tapi aku rasa lebih dekat ke China sebagai partner dagang kali ya Pak ya. Jadi itu lebih mengerikan istilahnya. Kalau China-nya sampai pilek, kita lebih berdampak daripada Amerika. Oke. Mungkin kita masuk ke technical sesi ya Pak. Aku izin share technical. Iya. Oke, thank you banget loh Pak. Bentar. Teman-teman, aku share technical untuk minggu depan. Kita lihat ya, kemarin kan kita udah ada bear dan bull skenario. Dan ternyata ini masuk ke bear skenario, bukan yang bull. Nah, kita lihat minggu ini bagaimana ya. Oke, disclaimer dulu ya, nih semuanya. Oke, untuk bullish skenario-nya GCI koreksi dan saat ini bertahan di lower Bollinger Band, mendekati support di FR 78,6 di 6733 dengan indikator RSI menunjukkan indeks sudah oversold sehingga membuka peluang indeks untuk rebound. Indeks sudah menyelesaikan wave Y dari wave 2 dan berpotensi untuk membentuk reversal untuk membentuk wave 3 impulse. Jadi ini dengan GCI bearish skenario, koreksi seperti yang sudah diperkirakan akan membentuk lower low di bawah 6927. Potensi rebound jangka pendek menjadi terbuka menuju resisten di FR 50 di 6976 dan FR 61,8 di 7014. Namun setelah itu indeks masih berpotensi koreksi membentuk wave 5 dari wave C dengan target 6.700 atau 66. Jadi kelihatannya nih kita potensi rebound jangka pendek dulu dengan bearish skenario nih. Balik ke 6976, habis itu 7014, habis itu kita udah mesti jaga-jaga takutnya balik lagi ke arah 67 dan 66. Nah, kalau kita lihat kira-kira GCI sekarang RRG-nya ada di mana sih? Yang improving ada di IDX Finance sama IDX Prop ya. Nah, yang ada di leading ini sisa IDX Energi ini pun udah di ujung banget ya. IDX Infra ini, IDX Industry non cyclical ada di weakening dan yang lagging ada di IDX Trans, IDX Health, IDX Basic, cyclical dan tech. Nah, secara daily ada apa? IDX Energi daily-nya masih ada di leading, non-cyclical masih ada di leading. Tapi abis itu yang health sama finance-nya turun ke weakening. Yang ada di lag-nya ada IDX Prop, IDX Infra, IDX Industry, dan basic itu naik ke improving, IDX Tech balik ke improving, dan IDX Trans.
Oke, IDX Energi yang perform nih apa ya? Kalau kita lihat weekly, yang sekarang masih perform Bumi ya. Bumi ini masih ada di leading dan ini kelihatannya masih cukup bertahan di sini. Tapi ini yang weekly ya. Dan di sini ada Medco, kemudian yang ada Adaro ada di sini, kemudian ada Dewa juga di sini. Dan yang improving ini ada Toba, ada Harum, ada Doit, ada Elsa, ada Pegas nih ya. Dan kalau yang dari leading udah mulai turun, ada Raja, BP ada turun, RMK ada turun, Bayan, Energi, KKGI, ITMG, Akra ini turun ke leading, ke weakening sorry. Tapi turun ini belum berarti mereka akan terus ya, kalau ini masih bisa balik lagi ke leading. Kemudian yang lagi ada PTBA, ada Petrosi, ada MR dan ya IATA. Nah, kalau yang non cyclical secara weekly ini ada apa ya? Kalau kita lihat yang atas ini ada Aisa yang lagi leading, ada Cleo, ada Mayora, ada Hoki, ada DSNG, ada Cimori, dan ada HMSP. Yang ada weakening ada WIM, ada MRT, ada MIDI, Unilever, sama ICBP. Yang ada di lagging banyak banget nih lagging. Ada Kino, ada Range, ada MPPA, ada Cepro, ada Ali, dan ini ada JAR, SCMP, TAPG, BWPT, PC ada di improving. Oke, ini adalah nama-nama sektor yang the biggest market cap ya, kita ambil top 5-nya aja. Kemudian kalau kita lihat saham yang masih menarik, yang kemarin volume juga naik, harganya cukup naik, yaitu Bank Danamon. Kelihatannya teknikalnya masih cukup baik. Teknikalnya masih cukup baik, rekomendasinya masih baik karena dia berhasil break resisten di 2840 dan berhasil mencapai target pertama kami di 3000, koreksi namun masih bertahan di 2850 tapi masih di jalur uptrend. Jadi ini masih buy dengan buy area, jika yang belum ada bisa manfaatkan buy area di 29 hingga 3050 dengan target 1 ke 3000, target 2 3250, stop loss 2840. Kemudian ada Penin Bank akan menguji resisten jangka pendek di 2480. Jadi jika kalian bisa trading, nggak mau terlalu lama hold, buy if break di 2420. Atau bisa juga melakukan pembelian cicil di 2500 hingga 2270 dengan target pertama 2650, 2870 dan stop lossnya di 2190. MACD sama parabolic selnya masih positif. Kemudian ada Penin Bank Syariah ya, sideways kan jangka pendek, masih sideways jangka pendek, break kelas high di 94 baru akan memulai tren naiknya. Jadi kalau dia break 94 baru trennya berubah nih. Selama ini masih sideways ya, kalau dia udah break 94 baru akan berganti tren menjadi tren naik. Indikator parabolic sudah mengkonfirmasi sinyal beli, buy if 94, atau buat yang cicil bisa manfaatkan buy area di 94 hingga 85, target 1102, target 2117 dan stop loss di 80. Kemudian ada BRMS, kemarin sempat koreksi tapi masih volumenya kecil koreksinya, bertahan di support parabolic SAR, break last high di 173 akan memulai tren naik yang baru. Jadi dia butuh break di 173 untuk mengkonfirmasi perubahan trennya menjadi tren naik. Buy if di atas 173 dan kalau kalian buy cicil, buy di 162 hingga 144. Dengan target pertama 189 dan target kedua 228, stop loss 140. Kemudian ini ada NFCX, ini sebenarnya sahamnya nggak terlalu liquid tapi kita lihat likuiditasnya mulai membaik. Range kembali ke range konsolidasi, break resistance di 12750 akan memulai tren naik yang baru. Overall NFCX masih dalam uptrend. Buy if 12750, buy area bisa lakukan di 13.000 hingga 12.000 dengan target 13.400, target 14.350 dan stop loss di 11.400. MACD tapi ini masih negatif ya. Pada BP kemarin koreksi mendekati support jangka pendek MA 200 hari yang juga FR 61,8. Break resistance 161 akan membuka peluang rebound lebih jauh. Buy if 161 atau buy area 150 hingga 132 dengan target 161 dan target 2 ada 184 dan stop loss di 122.
Buat teman-teman yang ingin kelas teknikal, kita mengadakan kelas yaitu dengan Pak Satriawan. Jika berminat bisa hubungin admin di 081288919742. Oke, mungkin itu aja, nanti materi akan saya share. Oke. Pak Mike mungkin ada closing statement nih untuk teman-teman di sini. Ya, closing statementnya ya, semoga teman-teman semua bisa menerima manfaat dari hasil presentasi saya, dan ya kita berdua sama-sama mudah-mudahan hasilnya semakin lebih baik ke depan, dan ya kita bisa tetap bisa menerima manfaat sebanyak-banyaknya dari pasar modal Indonesia ke depan. Itu aja sih, Mbak. Amin. Oke. Makasih ya teman-teman. Ini semua pasti namanya prediksi, kita berbicara mengenai probabilitas ya Pak ya. Tapi kita selalu berharap the best untuk Indonesia. Tapi kita nggak lupa istilah prepare for the worst. Inilah yang kita siapkan. Kalau apa terjadi gini, kalian udah tahu harus mesti ngapain. Kalau apa nggak terjadi, ya udah kita lebih gampang menerima something yang baik kan Pak ya, daripada yang buruk. Ya. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman semua. Terima kasih hari ini udah hadir. Semoga bisa membantu kalian dalam menentukan arah investasi kalian, mau investasi saham atau investasi yang lain. Mungkin gitu dulu ya Pak Ahmad Mikael. Makasih banyak udah mensupport kita, dan terima kasih pada Sukor Sekuritas yang sudah memberi dukungan juga untuk acara ini. Oke, gitu dulu ya Pak. Terima kasih, salam sehat terus ya Pak. Kita tunggu loh Pak tulisan-tulisannya. Thank you ya Pak, thank you semua, bye. Record.